Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Terdapat dua buah vektor memiliki besar yang sama. Ya, jadi ada dua buah vektor, misalkan vektor F1 dan F2, ini besarnya sama, yaitu sama dengan F ya besarnya. Kalau besar itu biasanya diberi tanda seperti ini ya. Besarnya sama dengan F. Jadi vektornya sama dengan F. Jika besar resultan kedua vektor ini sama dengan F, jadi resultan di antara keduanya jika dijumlahkan itu ternyata hasilnya juga F. Resultannya kita tuliskan dulu. Resultannya juga sama dengan F. Yang ditanyakan adalah besar sudut apitnya atau sudut yang dibentuk antara vektor F1 dan F2. Karena ini dua buah vektor, maka akan lebih cepat jika kita kerjakan dengan menggunakan aturan kosinus. Ingat kembali aturan kosinus bahwa resultan besarnya ini akan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 kali F2 dikalikan kosinus theta. Nah, seperti ini. Nah, ternyata resultannya tadi adalah F. Kita masukkan di sini F-nya. Resultannya adalah F. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing vektor. F1-nya tadi adalah F nilainya. Sehingga ini jadi F kuadrat ditambah dengan F2-nya juga sama dengan F. Ini F kuadrat ditambah dengan 2 kali F1-nya tadi adalah F, lalu F2-nya juga F, dikalikan dengan cos theta. Dikalikan dengan cos theta. Kita lanjutkan. Nah, supaya ini bisa kita operasikan, maka ruas kiri dan kanan ini sama-sama kita kuadratkan. Sehingga kalau dikuadratkan, maka sebelah kiri ini akan menjadi F kuadrat, ini sama dengan kita yang sebelah kanan kalau dikuadratkan akarnya hilang ya. Ini menjadi F kuadrat ditambah dengan F kuadrat ditambah dengan 2 F kuadrat kali kosinus theta. Nah, sekarang tadi yang perkalian kita kerjakan dulu, tapi karena yang dicari theta maka ini nggak bisa kita langsung kerjakan ya. Kita jumlahkan dulu yang ini, berarti ini menjadi F kuadrat sama dengan F kuadrat tambah F kuadrat. 2 F kuadrat. Seperti ini. Ditambah dengan 2 F kuadrat kalikan kosinus theta. Oke, kita geser sebelah sini. Nah, sekarang di sini ada F kuadrat, ada F kuadrat. Ini kita pindah ruas dari sebelah sini ke sini. Jadi yang semula tandanya positif, kalau kita pindahkan ruasnya jadi negatif ya. Sehingga kalau kita tuliskan lengkap jadi seperti ini. F kuadrat dikurangi dengan 2F kuadrat sama dengan 2 F kuadrat kali kosinus theta. Nah, di sini di ruas kiri kita kerjakan F kuadrat dikurangi dengan 2F kuadrat. Maka hasilnya adalah min 1F kuadrat. Atau kita tuliskan min F kuadrat saja. Nah, ini sama dengan 2F kuadrat kalikan cos theta. Nah, sekarang di ruas kiri dan kanan ini masing-masing perkalian ya. Ini perkalian, kemudian ini berdiri sendiri. Ada F kuadrat, ada F kuadrat. Kita bisa sederhanakan langsung. Sehingga ini kita sederhanakan dengan ini. Karena ini berupa perkalian ya, bukan penjumlahan, sehingga bisa kita coret, bisa kita sederhanakan. Sehingga di sini menjadi min 1 sama dengan 2 kosinus theta. Dengan menggunakan perkalian silang, 2 ini kita silangkan ke bawah seperti ini, maka hasilnya cos theta itu sama dengan min 1 dibagi dengan 2 atau min setengah.
Nah, sekarang cos negatif. Cos itu negatif ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Ya, ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, sekarang cos berapa yang hasilnya setengah? Cos berapa yang hasilnya setengah? Maka tetanya ya, kalau ini nilainya setengah, berarti sudutnya, ini jika ya, untuk cos theta yang nilainya setengah, ini nilai tetanya adalah sebesar 60 derajat. Karena di kuadran 2, berarti di sini ya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan lalu ini kuadran 4. Karena kuadran 2, maka letaknya nanti di sini. Nah, atau kita pakai garis yang lain saja. Nah, karena di kuadran 2, maka nanti letaknya di sini. Nah, sudutnya berarti dari sini sampai sini. Nah, ini tadi ini sudut tetanya kalau tandanya positif 60, berarti dari sini 60. Nah, ini 60. Dengan demikian sisanya ini adalah 120 derajat. Dengan demikian, kalau kita lanjutkan ke sini, maka untuk cos theta yang nilainya sama dengan min setengah, maka tetanya kalau kita ambil yang di kuadran 2, ini adalah sudutnya sebesar 120 derajat. Seperti ini. Oke, itu untuk soal yang nomor 3. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 4 ya. Perhatikan gambar, di sini terdapat 3 buah vektor. Masing-masing nilainya F1 dan F2 adalah 20 Newton, lalu F3-nya 24 Newton. Di mana untuk F2 ini membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y, lalu F3-nya membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, untuk mempermudah kita buat saja sudutnya semuanya berasal dari sumbu X ya, karena kalian terbiasa menghitung sudut itu dari sumbu X. Sebenarnya yang menghitung sudut dari sumbu Y ya boleh-boleh saja ya. Namun agar lebih mudah dalam menganalisis, karena kalian lebih terbiasa menghitung sudut dari sumbu X, maka kita tuliskan sudutnya dari sumbu X saja. Yang ini sudutnya adalah 60 derajat. Oke, terlalu besar ya, kita kecilkan aja. 60 derajat. Nah, sekarang untuk F1-nya dia sudah berada pada sumbu X, sehingga F1 ini kita tidak perlu menguraikan pada sumbu Y ya, karena sudah berada pada sumbu X. Yang perlu kita uraikan adalah vektor F2 dan vektor F3. Sekarang kita buat dulu penguraian vektor untuk F2. Oke, kita tarik garis dulu ke sini, garis putus seperti ini. Kita buat dari bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah vektor F2Y. Lalu kita tarik ke sebelah sini. Ini adalah vektor F2X. Oke, jelas ya. Sekarang vektor F2 sudah diuraikan menjadi vektor komponennya, yaitu F2X dan F2Y. Nah, lalu untuk F3-nya kita uraikan juga ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kita uraikan ke sini dulu. Nah, sekarang kita tarik garis ke bawah. Seperti ini. Ini adalah vektor F3Y. Kemudian yang ini kita tarik ke sumbu X. Agak geser sedikit ya, kita buat seperti ini biar lebih jelas. Nah, yang ini adalah F3X. Nah, sekarang vektor F3 sudah kita uraikan menjadi vektor komponennya, yaitu F3X dan F3Y. Nah, sekarang langkah yang berikutnya kita harus mencari resultan vektor pada masing-masing sumbu. Karena ini 3 buah vektor ya, kita akan kesulitan jika menggunakan aturan kosinus. Sekarang kita cari dulu resultan vektor pada masing-masing sumbu. Yang ini kita cari dulu untuk sigma fx-nya terlebih dahulu. Kita perhatikan
garis atau sumbu X. Pada sumbu X ini terdapat 3 buah vektor, yaitu F1 arahnya ke kanan, lalu F2X arahnya ke kiri, lalu F3X arahnya juga ke kiri. Maka nanti F1-nya bertanda positif, F2X-nya bertanda negatif, dan F3X-nya bertanda negatif. Dengan demikian kita tuliskan untuk sigma Fx-nya menjadi F1 ini dikurangi dengan F2X karena arahnya ke kiri maka tandanya negatif, lalu dikurangi lagi dengan F3X. Ini untuk sigma Fx-nya. Nah, sekarang untuk F2X dan F3X ini belum kita ketahui. Berarti kita cari dulu nilai F2X dan F3X. F2X letaknya ada pada sumbu X. Perhatikan segitiga yang ini. Nah, perhatikan segitiga yang ini. Atau kita tuliskan bagiannya. Kita gambarkan lagi aja di sini. Ini F2. Lalu ini adalah F2X. Sudut yang dibentuk ini adalah 60 derajat. Kita perhatikan di sini, dia akan membentuk bangun segitiga. Nah, bangun segitiga ini kita lihat ada sisi depan, samping, dan miring. Di mana nilai F2X ini terhadap sudut 60 derajat, nilai F2X terhadap sudut 60 derajat ada di samping sudut. Sehingga kita gunakan kosinus. Maka kosinus 60 derajat ini sama dengan sisi samping bagi sisi miring. Maka jadi F2X dibagi dengan F2. Nah, sekarang F2X-nya kita kalikan silang. Hasilnya ini F2X sama dengan F2 kali cos 60 derajat. Nah, F2X-nya akan menjadi F2-nya kita masukkan nilainya yaitu sebesar 20 Newton. Ini 20 Newton dikalikan dengan kosinus 60. Kosinus 60 itu setengah. Maka F2X-nya adalah 10 Newton. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita cari F3X. Sudutnya yang dibentuk tadi ini adalah 60 derajat. Maka caranya sama. Nah, dengan cara yang sama kita tuliskan pakai warna lain aja. Dengan cara yang sama nanti akan kalian peroleh F3X-nya ini sama dengan F3 dikalikan dengan cos 60. Cos 60 kenapa? Karena sudut yang dibentuk antara F3X dengan F3 ini adalah sebesar 60 derajat. Sudutnya bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, lalu untuk nilai F3-nya itu sebesar 24 Newton. Dikalikan kosinus 60, nilainya setengah, maka hasilnya adalah 12 Newton. Ini untuk F3X-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini, disubstitusikan ke sini. Nah, tadi untuk F1-nya, nilai dari F1-nya ini sama dengan 20. 20 dikurangi dengan F2X-nya tadi adalah 10. Lalu dikurangi lagi dengan F3X-nya tadi adalah 12. Nah, berarti 20 dikurangi 10 ini adalah 10. 10 dikurangi 12 ini nilainya min 2. Min 2 Newton. Nah, negatif 2 ini bukan berarti nilai resultannya negatif. Namun arah resultan pada sumbu X ini arahnya adalah ke kiri, gitu ya. Jadi tanda negatif ini bukan berarti nilai dari vektornya negatif, tapi arahnya ke kiri. Nah, lalu berikutnya kita cari untuk sigma Fy-nya. Kita cari untuk sigma Fy-nya. Sigma Fy. Nah, ini akan sama dengan, kita lihat pada sumbu Y ini ada dua vektor ya, yaitu F2Y dan F3Y. Untuk F2Y-nya arahnya ke atas, maka tandanya positif. F2Y dikurangi dengan
F3Y-nya arahnya ke bawah, maka tandanya negatif. Nah, seperti ini. Nah, F2Y dan F3Y belum kita cari. Sekarang kita cari terlebih dahulu nilainya. Kita ambil salah satu gambar saja ya. Misalkan tadi gambar yang F2 saja. Ini vektor F2. Lalu di sini vektor F2Y. Nah, ini vektor F2Y. Nah, tadi kesepakatan kita di awal, sudut yang dibentuk itu kita hitung dari sumbu X saja, begini. Sebenarnya ya boleh-boleh saja ya dari sumbu Y, tapi biasanya kalian menghitung sudut itu seringkali dari sumbu X. Nah, ini vektor ini, ingat vektor itu boleh digeser, asal tidak mengubah arah. Dengan demikian F2Y-nya boleh kalian geser ke sebelah kiri sini. Nah, vektor F2Y-nya jadi sebelah sini. Nah, sekarang ini F2Y. Ini F2. Kita hapus saja ya, kita pindahkan aja. Nah, ini F2. Yang ini F2Y. Nah, dengan demikian F2Y-nya sekarang dia berada di depan sudut 60 derajat. Kalau di depan sudut kita gunakan sin ya. Maka sin 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya adalah F2Y. Lalu sisi miringnya adalah F2. Maka F2Y-nya ini menjadi F2 kali sin 60 derajat. Nah, untuk F2Y-nya nilainya akan menjadi F2-nya tadi adalah 20 dikalikan dengan sin 60 sesuai di tabel sudut istimewa ya. Ini adalah setengah akar 3. Maka hasilnya F2Y-nya adalah 10 akar 3. Lalu untuk F3Y dengan cara yang sama nanti akan kalian peroleh F3 kali sin 60 derajat. Nah, ini F3-nya besarnya tadi adalah 24 dikalikan dengan sin 60 sesuaikan di tabel, yaitu setengah akar 3. Maka hasilnya 12 akar 3. Tadi satuannya dalam Newton. Nah, sekarang ini kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan ke sini. Maka F2Y-nya kita masukkan tadi nilainya adalah 10 akar 3 dikurangi dengan F3Y-nya adalah 12 akar 3. Maka hasilnya 10 akar 3 dikurangi 12 akar 3 yaitu min 2 akar 3 Newton. Nah, tanda negatif sekali lagi ini bukan berarti resultan vektornya yang nilainya negatif, namun arah dari resultan vektor pada sumbu Y ini adalah ke bawah. Gitu ya. Oke, kita selesaikan resultannya sekarang untuk resultan vektornya. Resultan vektornya kita bisa selesaikan dengan Pythagoras karena sudah kita peroleh sigma fx ini resultan vektor pada sumbu X dan sigma fy ini resultan vektor pada sumbu Y, di mana antara fx dan fy ini adalah tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus kita bisa selesaikan dengan Pythagoras, yaitu akar dari sigma fx dikuadratkan ditambah dengan sigma fy dikuadratkan. Sekarang kita masukkan nilainya. Sigma fx-nya adalah min 2 dikuadratkan, maka hasilnya positif. Ini 4. Lalu untuk sigma fy-nya negatif dikuadratkan jadi positif ya. Jadi ditambah dengan 12, maka hasilnya adalah akar 16. Maka resultannya sebesar 4 Newton.
Ya, jadi hasilnya resultan ketiga vektor ini adalah sebesar 4 Newton. Karena vektor itu punya arah, maka kita juga bisa menentukan arahnya. Jadi kalau misalkan pertanyaan ini dilanjutkan dengan kemanakah arah dari vektor itu, maka kita bisa gunakan fungsi trigonometri yang ketiga, yaitu menggunakan tangen. Jadi kalau misal ditanyakan arahnya, kita buat. Jadi kalau misal kita buat atau ditanyakan arahnya, maka kita bisa gunakan tangen. Maka tangen theta, nah ini sama dengan sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Maka hasilnya untuk sigma Fy-nya tadi adalah min 2 akar 3 dibagi dengan sigma Fx, yaitu min 2. Maka hasilnya kita taruh di sini ya. Tangen theta ini hasilnya sama dengan akar 3. Nah, namun hati-hati, tangen itu positif di dua kuadran ya, yaitu kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, di sini sigma Fy-nya negatif, berarah di sini ke sini. Sigma Fy ke bawah, ke bawah. Lalu sigma Fx-nya negatif, arahnya ke kiri. Nah, dengan demikian untuk resultan dari ketiga vektor ini hasilnya akan berada di kuadran 3. Nah, nilai tangen yang hasilnya akar 3, nilai tangen yang hasilnya akar 3 itu kalau di kuadran 1 ya, kalau di kuadran 1, untuk kuadran 1-nya ini tetanya sebesar 60 derajat. Namun karena di kuadran 3 itu berarti lebih dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat, maka kita tambahkan dengan 180 derajat. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, sehingga kalau kita tentukan, maka nilai tangen nilai tetanya, nilai tetanya ini sama dengan 60 derajat ditambah dengan 180 derajat, atau hasilnya adalah 240 derajat. Nah, ini adalah arah dari resultan ketiga vektor tersebut. Itu ya, untuk resultan 3 buah vektor memang langkahnya agak panjang. Pertama, kalian harus menguraikan dulu menjadi vektor-vektor komponennya, lalu mencari resultan pada sumbu X, kemudian mencari resultan pada sumbu Y, baru bisa kalian hitung resultan ketiganya. Oke, untuk pembahasan soal kita kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa dipersiapkan untuk minggu depan ya, untuk penilaian tengah semester. Selamat belajar di rumah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.